Biasanya kalau di rumah itu nggak pernah disuruh-suruh sama saudara atau orang tua. Mas Zaki ini kalau di rumahnya disuruh orang tua, Iya. orang tua saja, Bandel banget. nggak mau berarti. Saya ikut PS1 bukan pengen tahu pencaknya, bukan pengen tahu silatnya, tapi saya ingin memperbaiki diri saya. Betul. Alhamdulillah saya udah didukung sama istri, karena perubahannya udah nampak sama istri. Soalnya dulu kan selalu main kasar terus, main tangan terus Sama istri? Iya. Seandainya nggak ngerasakan ya nggak mungkin. Soalnya kita keluar bukan pulangnya bukan bawa duit, bawa Betul. keringat, baju kotor. Betul Dia yang sekali. nyuciin kan. Kalau nggak dia ngerasakan nggak mungkin dia, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi dalam channel YouTube Cak Rino 212. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan dulur, yaitu dulur Astrantau Jakarta dari Ranting Dungkek. Oke, mari kita sapa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini Alhamdulillah. Oke Mas. Sebelum kita ngobrol, monggo Ya. perkenalkan diri dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki dari Ranting Dungkek. Untuk S1 Rantau, semoga diberi keselamatan dan kesehatan di sana. Amin, amin. Kami doakan di sini. Mas Jaki dari Ranting Dungkek yang tergabung dalam komunitas Astrantau Jakarta. Oke Mas, untuk pengesannya sampai pengesahan tahun berapa Mas? Pesan saya 2018. 2018. Ya. Oke Mas, saya ini mau tanya Mas. Ya. Awal mula pertama kali Mas Jaki ini mengenal PS1 itu gimana Mas ceritanya Mas? Awal mula saya mengenal PS1 itu sebenarnya saya ada di pesantren. Waktu itu saya sekolah kena Satul Muta'alimin di Gapura, Betul. tapi nggak nyampe lulus, cuman berapa hari gitu, apa seminggu apa setengah bulan gitu. Mondoknya? Iya. Bukan mondoknya, sekolahnya. Oh sekolahnya. Iya, sekolahnya putus doang. Sekolahnya putus tapi Nah, mondoknya tetap berlanjut. Tetap lanjut. Waktu itu saya ada temen sekolah ikut PS1. Ikut Waktu PS1. itu, iya. Tapi waktu itu saya kalau nggak salah saya sudah kenal PS1 2008 udah kenal. 2008 kenal. Tertarik emang saya ikut, tapi waktu itu saya kan izin sama pengasuh terutama dan diperbolehkan. Nggak diperbolehkan? Iya, nggak diperbolehkan ikut silat. Ngapain ikut silat, katanya. Ngaji aja kata guru saya. Oh iya. Nah, pada waktu itu saya di halaman pesantren itu ada itu pencak kampung istilahnya, kalau di sini pencak kampung ya. kampung ya. Pencak kampung. Lalu saya ikut. Keinginan saya waktu itu ikut PS1 itu, ikut pencak kampung itu ingin memperbaiki diri sebetulnya. Ingin memperbaiki diri ya. Biar lebih baik dari sebelumnya, karena sebelumnya saya waktu nyampe 3 hari aja di pesantren itu udah bertengkar sama teman. Pokoknya kalau di pesantren saya itu paling disegani sama teman-teman saya, soalnya sering nggak ada masalah dikit langsung hantam. Paling disegani dan paling ditakuti ya. Paling ditakuti. Iya. Saking dari galaknya ya. Jadi Mas Jaki ini paling disegani dan paling ditakuti ya di pesantren. Iya. Mungkin karena saking dari ganasnya Mas Jaki nih, saking Iya. dari galaknya. Nggak kebayang ya Mas, waktu itu baru mondok 3 hari udah bertengkar sama tetangga sebelah, yaitu mondok juga sebenarnya. Habis itu seminggu lagi bertengkar lagi, disidang lagi sama guru. Waktu itu saya pas malam kepikiran, ini kenapa, ada apa sama diri saya ini, kok bisa-bisanya di pesantren bertengkar terus, kata saya. Waktu itu saya sholat tahajud waktu malam. Gimana cara memperbaiki diri saya, soalnya nggak enak Mas. Betul. Nggak enak berantem Berantem terus apalagi di pesantren ya. Iya, sampai di sini saya benyong.
Berarti itu seakan-akan bertengkar itu seakan-akan menjadi hobi pada Iya. saat itu ya. Kalau di pesantren dulu. Suka Iya. tengkar mulu ya. Bahkan teman saya Hmm. bertengkar saya ikut. Ikut berantem juga. Berarti suatu kesukaan non juga. Iya. Suka berantem berarti. Tapi waktu tengah malam saya juga kepikiran ini kalau saya begini terus jadi gimana ini? Orang tua capek-capek kerja di rumah ngirim saya hanya untuk bertengkar Gitu. di pesantren. Waktu itu saya akan sholat malam, minta petunjuk supaya gimana caranya Agar saya harus lebih baik mulai dari hari ini. Keesokannya saya masih sekolah di NASA. Esokannya ada, habis saya kan bukannya menghina itu Pak Gernus, saya enggak menghina. Saya pernah ikut, tapi sama saya enggak ada perubahan sama sekali. Jadi Dalam pernah diri ikut saya. latihan Pagarnosa? Iya. Itu di pesantren sana? Iya. Tapi nggak ada perubahan sama sekali dalam diri saya. Masih Bukan- tetap suka bertengkar masih? masih tetap aja tetap beringas. Nah, waktu itu ada saudara saya di pesantren, Imran namanya. Dia ikut pesati, dia udah jambon. Saya tanya, ini latihannya di mana Mas? Kata. Waktu itu Mas Imran ngomong, itu latihannya dekat di sekolahan kita sebenarnya. Kalau kamu mau ikut ya udah ikut, ntar latihan malam Jumat katanya. Oh, ini gimana? Nggak diizin nih gimana Mas? Saya juga udah nyolong juga di pesantren, nyelip-nyelip dari guru udah. Sudah pernah ikut diam-diam ya? Iya, pernah diam-diam. Satu latihan itu di NASA, lalu saya berhenti karena saya takut sama guru saya. Habis itu saya kan udah lama di pesantren, udah sekitaran 2026 sampai 2013 kalau nggak salah. Wow, cukup lama ya? Iya. Habis itu udah nikah, tapi badan tetap beringas di rumah, tetap aja begitu, sama itu juga begitu. Masih tetap suka bertengkar Iya. masih? Tapi habis itu saya udah kepikiran masuk, ada satu teman saya ikut pesati di Gapura, tapi itu udah nikah saya. Udah nikah? Sebenarnya udah nikah. Tapi sudah keluar dari pondok pesantren ya? Udah keluar. Udah keluar. Kan udah nggak ada hubungan sama guru, udah bebas lah istilahnya. Udah nikah. Habis itu saudara saya itu namanya kalau nggak salah Abdul Ghani, itu ikut latihan pesati, sabutnya udah jambon. Dia ngajak saya, waktu itu ketemu di musola, di masjid, di Nurul Huda kalau nggak saya. Dia ngajak, kamu mau ikut latihan nggak? Tahu gimana, saya udah pernah ikut dulu kata saya, tapi gagal kata saya. Di situ pulang saya ke rumah, kepikiran, diajak temen itu kepikiran. Pengen, ada kepengenan ikut lagi? Ada sebenarnya saya udah suka dari dulu, cuman kan kita punya istri, jadi kepikiran saya minta izin lah dulu sama istri. Betul. Habis itu saya minta izin sampai dikasih. Kata sih ya nggak apa-apa, asalkan jangan nego-nego kata istri saya itu. Betul. Nah, habis itu saya ikut latihan di Gapura. Di Gapura. Polos kalau nggak salah apa 7 bulan apa 8 bulan sekitar gitulah. Satu liting ada 3 dari rumah, tapi kalau di Gapura banyak Mas. Dari rumah itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Abdul sama Gani itu ya? Gani ya. Sama itu berdua. Tiap pelatihan itu bersama. Bareng bertiga kan? Bareng bertiga. Berangkatnya bareng, kadang ditunggu di Pasar Candi itu Mas, di pertigaan. Hujan nggak hujan lah, tetap lah ke sana. Habis itu yang satu itu merotol. Iya, yang satu. Yang Abdulnya itu merotol. Masih polos itu. Udah jambon. Udah jambon itu ya? Yang saya yang polos itu. Oh iya. Waktu itu kalau nggak salah itu latihan saya apa 14 apa 3-14 kayaknya. Waktu itu latihan. Habis itu saya tetap latihan meskipun teman saya udah berhenti.
Yang satu berhenti apa yang dua itu? Satu berhenti dulu berhenti itu. Tinggal berdua. Iya, tinggal berdua saya. Habis itu nggak lama kemudian itu satunya berhenti juga. Berhenti juga. Merotol juga. Berarti tinggal sendirian. Tinggal sendirian saya dari Dungke. Tapi tetap saya latihan. Tetap masih masuk. Latihan masih masuk. Kalau nggak salah hampir sebulan lebih lah. Kalau nggak salah waktu itu. Tapi habis itu saya juga kepikiran, ini gimana ya, teman saya udah berhenti. Soalnya kan saya takut dari Dungke. Betul, kan perjalanan Dungke dari Dungke ke Gapura itu jauh ya, jauh ke sana. Bukannya gitu, tapi itu kan selain itu kan saya nggak enak sama mertua sama istri. Iya. Pergi malam, pulang malam kan juga nggak enak punya istri punya mertua. Sedangkan kita masih tetap sama mertua. Betul. Tinggalnya. Kan kita harus saling menghargai juga. Betul, satu sama lain, Mas. Habis itu aja berhenti merotol saya. Merotol lagi. Iya. Berarti tiga-tiganya itu merotol semua. Iya, merotol. Pada saat itu siapa pelatihnya di Gapura? Pada saat itu Mas Amin. Mas Amin ya. Mas Solis juga ada. Iya, Mas Solis juga ada. Tapi habis itu saya juga kepikiran. Kepikiran kan di Gapura itu kan nggak ada niat saya untuk ikut Pesati, nggak ada tujuan sama sekali. Pas mau masuk lagi, saya ada niatan, saya niat hak lillahi ta'ala untuk memperbaiki diri. Ikut Pesati hanya untuk memperbaiki diri saya supaya lebih baik ke depannya buat istri dan juga anak-anak saya, kata saya. Betul. Soalnya saya kalau waktu dulu kan nggak ada orang yang suka usil sama saya, langsung tonjok mainnya, Mas. Jadi gitu ya. Pada saat itu berarti jangan macam-macam. Iya. Langsung dihajar lah Iya. Mas. Jangan kan orang usil, Mas. Orang lewat aja dulu saya sorakin kan. Sama ini saya sorakin. Kalau balik dia saya berantem. Jadi berarti kisah Mas Zaki ini sebelum itu memang sadis ya. Sadis. Agak Kalau buat saya memang sadis. Soalnya nggak ada orang yang bener semuanya. Jadi nggak ada orang yang benar di mata Mas Zaki. Di mata saya itu nggak ada orang yang bener. Suka tengkar mulu. Iya. Habis kan teman-teman saya juga beringes di Nyabakan itu kan orang-orangnya gimana, Mas? Apalagi kalau ada orkes. Oh ya, ada orkesan, dangdutan. Sering tawuran masih, sering berantem kan ya. Saya yang di depan dulu. Jadi ke depan ya. Tapi habis itu saya ada niatan untuk berhenti semuanya itu untuk diakhiri. Nggak enak, orang seperti ini nggak akan lama di dunia. Betul sekali ya. Soalnya kalau kita terus-terusan menghina orang, caci maki orang, seharusnya kita kan saling mencintai sesama manusia. Betul, dan saling menghargai ya. Saling menghargai. Nggak ada kata caci maki antara kita semua. Betul. Itu saya ikut lagi latihan dengan niatan untuk memperbaiki diri saya. Ikut di Banuaju ya. Desa Banuaju. Waktu itu saya ikut latihan berapa kali, 5 kali apa 4 kali gitu. Lah, pelatih saya denger yang di Gapura. Udah dites aja itu, udah lama itu bolosnya. Oh iya, berarti ketika sampean masuk lagi ke Banuaju, terus yang pelatih yang Gapura itu mendengar tahu kalau Mas Zaki ini masuk kembali ke SHT. Iya. Udah dites aja itu, udah lama bolosnya. Tapi belum dites saat itu saya. Masih banyak menjalankan latihan itu. Masih polos. Dan juga masih perbaikan materi kembali. Iya, perbaikan materi, terus senam jurus ya semua aja lah. Entah tendangan, entah apa. Betul. Yang ada di Pesati lah. Tapi waktu itu saya sudah ngerasakan waktu polos. Waktu polos saya biasanya kalau di rumah itu nggak pernah disuruh-suruh sama saudara atau orang tua. Biasanya nolak terus. Iya. Berarti Mas Zaki ini kalau di rumahnya disuruh orang tua, orang tua saja. Bandel banget. Gak mau berarti. Bandel banget Mas Zaki. Habis itu saya sudah merasakan diri saya.
kerendahan diri saya tuh, jati diri saya tuh udah mulai ditemukan, Mas. Sudah mulai kelihatan muncul, nampak di Iya, diri kita ya. nampak udah. Soalnya kalau dilihat dari Besati itu waktu baru-baru ikut saya itu disuruh salaman. Waktu nyampe disuruh salaman. Terus suruh bawa air, kalau nggak bawa disuruh push up. Itu sebenarnya udah latihan sama kita. Kalau kita udah ngerti. Kadang kita disuruh jongkok, disuruh gulung tikar, disuruh roll. Itu sebenarnya itu melatih organ diri kita. Betul sekali, Mas. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Agar tahu dirinya itu siapa. Manusia gak diciptakan dari tanah, dia biar tahu dia akan kembali ke tanah. Betul sekali, Mas. Benar? Nah, ini udah merasakan saya. Di tes Jambon, udah lama latihan, udah di tes Jambon di Batang-Batang. Habis itu saya, waduh, pengalaman saya cukup berat, Mas. Ya. Waktu itu saya udah saya juga nggak tahu latihan ini tes-tesannya gimana, saya juga nggak tahu. Cuman keinginan aja, udah ikut aja. Gimana kata pelatih, ikut aja. Biar nggak apa-apa, yang penting hasilnya itu lebih baik daripada kemarin, kata saya. Betul. Waktu itu saya kan makan mangga. Waktu mau berangkat tes saya tuh mau makan mangga. Dikasih sama istri saya, "Ini Mas, makan mangga dulu." Makasih Dek, saya berangkat dulu ya. Waktu itu alhamdulillah saya udah didukung sama istri, karena perubahannya udah nampak sama istri. Soalnya dulu kan selalu main kasar terus, main tangan terus sama istri. Iya. Soalnya habis polos saja saya udah nampak sama istri, makanya dia ngasih izin. Seandainya ada perubahan yang nggak bener di PS1, berarti saya udah jangan latihan. Betul sekali. Andai kan di PS1 ada ajaran sesat, ada ajaran yang nggak bener dari dulu, saya udah berhenti dari dulu. Saya ini orang pesantren, ngerti hukum. Betul. Andai kata satu warga perkataannya menyesatkan, saya udah berhenti. Karena buat apa ikut organisasi kalau kita cuma menyesatkan diri kita ke jalan yang tidak benar. Betul. Waktu itu saya udah merasakan Jambon itu. Dikasih mangga sama istri saya, kembali ke yang tadi. Dikasih mangga sama istri saya berangkat. Nggak tahu saya tes-tesan itu gimana. Ya betul. Ah, habis di situ tes-tesan kan, osdoor, fisik ya. udah, fisik semua yang udah dikeluarin sama pelatih. Waduh, gak lama kemudian saya muntah, mau pingsan, Mas. Muntah, jadi mangga yang dimakan itu dimuntahkan. Keluar semua itu, bukan cuma muntah doang. Keluar semua. Masih ingat nggak, Mas, siapa yang pegang asdor waktu itu? Waktu itu Mas Irul kalau Mas Irul. Mas Iya. Irul rantau Jakarta juga ini. Ganas ini bukan fisik ini. Ngeri juga sebenarnya. Itu udah pikiran saya. Kata pikiran saya, di otak saya udah mau berhenti. Mau berhenti. Udah Ketika mau berhenti. saking dari kerasnya Iya, latihan saya seperti kan itu. rasa Muntah, pingsan dan sebagainya. Mau pingsan udah mau berhenti aja nih. Mau berhenti ya gitu. Nggak pernah saya begini dari dulu. Jadi pertama kali ya, Iya, pengalaman terberat menurut Mas Zaki ya. Pengalaman terberat bagi saya. Tapi saat pulang saya kepikiran, saya ikut PS1 bukan mencari, bukan pengen tahu pencaknya, bukan pengen tahu silatnya, tapi saya ingin memperbaiki diri saya. Betul, kembali ke tujuan awal. Kembali ke tujuan awal. Selama itu ada di PS1, saya akan kejar. Meskipun di mana saya akan kejar. Andai kan jangankan saya muntah, mati pun saya kejar. Wah, luar biasa. Karena yang kita miliki hanyalah kebaikan setelah pulang nanti. Betul sekali. Amal dan ibadah kita. Kalau kita nggak mendasari diri kita menjadi orang baik, siapa lagi? Kita cari di jati diri kita sendiri agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Betul sekali. Karena orang lain masa bodoh dengan kehidupan kita. Ya. Dan di akhirat pun kita bukan didukung saudara, kita masing-masing. Betul.
kita amalnya banyak, ya udah kita doang yang ngerasakan, kan begitu Mas. Nah habis itu saya kan udah kepikiran, udah punya istri kan Mas. Saya juga nggak enak sama tua keluar malam, pulang malam, pulang pagi kan waktu itu. Karena ketika jamuan ya latihannya semakin malam ya Pak. Iya, kalau nggak salah itu jam 2, jam 3 ada. Subuh nyampenya kadang ke rumah, terus ditanya, meskipun nggak nanya langsung sama saya, mertua itu nanya sama istri saya, tapi saya nggak enak, saya nggak merasa nggak enak ya, merasa enak. Waktu itu kan saya ada sedikit utang untuk sehari-hari di rumah saya. Kalau nggak salah apa 2 juta, bahasa 1.500.000. Nah waktu itu saya kepikiran ada nawarin warung di Jakarta. Gitu Pak. Nah, ini kalau nggak kerja saya, istri mau dikasih makan apa kan? Habis itu bukannya kata istri saya itu malah maksa saya, bukannya itu mau dilulusin dulu latihannya, kita baru kerja kata istri saya. Wah mantap, luar biasa dukungan dari sang istri. Dia katanya sudah merasakan ya, perubahan dari Mas Zaki itu dirasakan oleh sang istri. Makanya selalu didukung ya, disupport sampai lulus ya. Seandainya nggak ngerasakan ya nggak mungkin. Soalnya kita keluar bukan pulangnya bukan bawa duit, bawa keringat, baju kotor. Lalu dia yang nyuciin kan. Kalau nggak dia ngerasakan nggak mungkin dia Mas. Betul. Ya begitu. Sejak itu saya kepikiran kan, kembali ke cerita awal tadi itu. Kepikiran mau berangkat ke Jakarta untuk melunasi hutang saya yang 2 juta itu kalau nggak salah. Saya udah bilang sih sebenarnya sama warganya yang megang saya itu. Saya bukannya nggak mau latihan Mas, tapi kan Mas tahu sendiri saya punya istri, saya punya tanggung jawab. Saya begini kata saya punya utang segini. Terus saya besok saya kalau nggak pelatihan, saya berarti udah pergi mencari duit untuk melunasi utang saya, kata saya sama istri, sama warga saya. Kalau seandainya nanti saya pulang dari Jakarta, saya jangan tolak di Pesati. Saya mau ikut, keinginan saya di Pesati bukan main. Betul. Sudah terikat di dalam hati saya, sudah melekat di dalam hati saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Maupun itu hijau, maupun itu saya berhenti di putih, asalkan saya lebih baik. Apalagi nanti bisa disahkan, saya kata saya. Oh, ya waktu itu warga saya tuh ya nggak apa-apa. Yang penting kamu kan udah punya sertifikat dan materi-materinya diingetin aja. Kalau nggak mau gerak diingetin aja dalam pikirannya. Masa kalau di Jakarta mau gerak-gerak senam dulu kan malu kata warga. Iya. Diingetin aja di pikirannya. Oh ya, makasih ya Mas atas dukungannya kata saya itu waktu itu. Habis itu saya berangkat ke Jakarta. Berangkat lagi berarti latihannya terjeda lagi ya? Jeda lagi. Tapi nggak lama di Jakarta Mas, paling 2 bulan apa 1 bulan lah itu. Karena niatnya cuma ingin melunasi hutang. Iya, gitu. hutang yang 2 juta itu. Karena dulu saya kan cuma kerjanya nyangkul doang. Nyangkul. Tani ya. Badan keras, otak keras, kerjanya nyangkul. Terus rezeki kita itu nggak berkah soalnya. Paling kadang dulu itu saya merokok paling mahal itu apa itu, rokok terubus. Rokok terubus. Iya. Tapi keberkahan itu nggak ada dalam diri saya itu. Meskipun saya kerja sehari nggak ada keberkahan dalam diri saya. Ini ada apa kata saya? Di pikiran saya selalu berpikir begitu, makanya saya itu di Pesati bukan pengen tahu silatnya, bukan tahu cara gimana Pesati, tapi ingin memperbaiki diri saya. Soalnya saya sudah merasakan waktu polos ke Jambon. Waktu itu saya di Jakarta udah lunas hutang saya. Kalau nggak saya 2 bulan setengah, 2 bulan kayaknya Mas. Waktu berangkat pertama pulang, istri hamil. Iya. Saya iseng-iseng nanya sama istri saya. Kan yang dudung dia Mas. Iya, yang dudung. Dek, ya mau ikut latihan Pesati boleh nggak? Tadi ya, oh nggak apa-apa.
Oh, berarti langsung dukung ya? Iya, nggak Tanpa basa-basi, tanpa Enggak. adu langsung. Nggak ada basa-basi, ya nggak apa-apa. Kembali ke cerita awal, asalkan abang nggak niku-niku ya boleh-boleh aja. Kan Mas mau mencari jati diri, Betul. carilah di situ, di Sati barangkali ada, katanya. Alhamdulillah, kan saya udah pengen Pak. Jadi, saya itu ya, keluarga, ada satu warga di Batang-Batang lah istilahnya. Saya ke sana lagi keesokannya, Mas, gini Mas, saya mau ikut latihan. Tapi saya boleh nggak langsung sambut jambon? Oh nggak boleh. Meskipun boleh, itu harus ingat materinya semuanya, penanganannya harus bagus. Kalau nggak salah, ingat aja saya. Soalnya di Jakarta saya sudah diinget kan, di sini diinget. Nah, waktu itu malam Rabu apa malam Kamis saya masuk. Ya sudah, malam Kamis ke sini seminggu 3 kali kamu harus masuk kalau memang mau ikut latihan. Oke, siap. Pertama masuk kan bukan langsung ke Jambon, Mas. Masuk bolos dulu ya? Bolos, materi dulu, sudah ingetin ya. Kalau udah hafal semua, ya udah Jambon lagi. Waktu itu saya ngerti latihannya, Mas. Saya latihan sendirian waktu 3 bulan, 4 bulan, pokoknya sendirian. Sendiri aja? Iya, sendiri. Karena keinginan untuk udah melekat dalam diri kita, udah. Yang penting saya lebih baik dari sebelumnya. Saya tetap semangat. Istri juga mendukung. Itu sudah jalanin latihan. Habis itu saya udah hafal semua materi, udah hafal. Saya dipindah ke Jambon, ke tempat teman-temannya. Ke SMP-in Batang-Batang. Iya, situ. Nah, ketemulah liting saya di sana, banyak semuanya di situ. Jadi sebelum ke SMP itu latihannya di mana, Mas? Di Mas Rofiki. Di Mas Rofiki. Berarti dilatih langsung oleh Mas Rofiki ya, Mas Rofiki Cenang ya. Soalnya kan dia ngerti juga, Mas. Soalnya kalau langsung digabungin kan kita materi belum tahu materi kita, tahu apa enggak, ingat apa enggak kan gitu. Soalnya takut ini sama liting di SMPN itu. Betul. Takut malu dia. Soalnya kan bagasi dia kan takut malu. Awas itu udah hafal semua, udah materi udah bagus, udah dipindahin ke SMPN. Habis itu saya kejalanan latihan di situ di SMPN Batang-Batang. Sama liting saya banyak, dulu saya di Batang-Batang itu. Habis itu saya langsung ke Jambon. Nggak lama kemudian saya putih. Bukan sesingkat kita bicara ya, Mas. Latihan kan tahu sendiri, Mas. Gimana kerasnya PS1 waktu latihan. Betul kan? Bukan sesingkat kita bicara. Habis itu kita hijau, terus putih. Nggak lama kemudian kita desakan. Itu saya udah ngerasakan bagaikan kepala ditimpa batu. Waktu mau disahkan, mondok di rumah diem aja. Udah itu saya udah ngerasakan jati diri saya udah mulai terlihat. Orang-orang rumah udah mulai ngatakan, ini ada apa ini orang? Kata tangga di rumah. Dari semula orangnya sangar kan seperti ini, tapi berubah drastis ya. Berubah drastis. Cuma saya memikirkan pengasahan itu rumit, sesek dada. Gimana? Jadi meskipun sendiri di rumah ya udah diem aja, nggak ngomong, nunduk aja. Nah, tetangga pada ngomong ini orang ini ada apa kok? Orang beringas kok jadi adem-adem aja. Saya dengar perkataan orang, tapi saya nggak ngeroin orang. Saya fokus ke tujuan saya aja. Betul. Jadi berarti sudah mulai hilang ya keganasan. Iya. Kalau dulu kan jangankan ada bahasa seperti itu, pasti langsung disampar ya. Saya dulu nih kembali ke cerita awal.
saya waktu hari raya kalau nggak salah itu. Ada orang sakit udah nyata udah ada orang sakit di samping rumah saya itu. Malah di petasan itu, Mas. Oh iya. Ya udah. Malah bikin rame. Malah bikin rame sama orang tetangga. Bukannya mau ke sana mau jenguk orang sakit gimana. Malah dikasih petasan. Udah. Ngamuk tuh orang tuanya. Tapi saya langsung celurit. Iya. Waktu itu hari raya, Mas. Malam lagi. Kalau saya Idul Adha kalau nggak salah itu. Walaupun dirinya Mas Zaki ini sudah salah, jelas-jelas sudah salah, Iya. membuat keributan keramaian. Iya. Tapi masih mengeluarkan celurit. Kalau nggak salah itu waktu itu 3 lawan 1. Saya 1 orang. Itu udah sama saudaranya, sama anaknya, sama saudara perempuannya. Itu saking dari keselnya ya. Iya. Ada sajam. Semuanya pakai sajam. Saya cuma celurit doang sendiri. Habis itu saya dari saking keselnya pulang ke rumah bawa lagi celurit. Jadi ambil celurit lagi. Ambil celurit lagi. Saya tantang lagi orang. Saking ganasnya pikiran saya dulu tadi. Iya. Tadi jadi untuk saudara dulu semua di PSAT, selama kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, ayo kita berbondong-bondong untuk mencari kebaikan. Karena dunia itu sempit, dunia ini sedikit, dunia ini hanyalah sebentar. Kita akan hidup di akhirat selama-lamanya ratusan tahun. Betul. Kita akan menjalani timbangan, sirat, terus semuanya. Jangan lupa hormati kedua orang tua kita. Betul. Rasul mengatakan al-abu salah satun, sesungguhnya ibu itu adalah 3. Abu miwalidika, 1 dari keluarganya sampean, wa abu meka, dan kedua dari ilmunya sampean, wa abu miwalidika, dan ketiga dari wa abu min zaujika, dan ketiga adalah dari keluarganya sampean. Betul. Jadi semua itu harus dihormati dan taati, insya Allah barokah. Besok kita bertemu di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Jadi, Alamin. luar biasa sekali ini karena Mas Zaki ini walaupun orangnya bisa dikatakan orang yang sangat bandel pada saat itu, orang anarkis ya, tapi ini adalah lulusan pesantren juga ya. Tentunya tahu tentang hukum-hukum agama ya, Mas. Iya. Jadi luar biasa ya perjalanan Mas Zaki ini dari pertama kenal latihan PSAT dan ikut sampai jadi warga, ini sungguh luar biasa ya perjalanannya, Mas. Iya. Sungguh tragis Mas rupanya. Jadi ini semuanya berkat dukungan dari istri, Mas. Iya, istri, utama istri saya. Makanya saya kalau sekarang ya kalau mau ke latihan itu minta izin sama istri saya. Karena dia yang support saya untuk menjadi Luar orang biasa, lebih baik dari sebelumnya. Jadi istrinya Mas Zaki ini sangat luar biasa juga ya. Mungkin karena perubahan Mas Zaki sendiri ya. Iya. Mulai dari sebelumnya sebelum masuk PSAT orangnya yang sering mukul mungkin sama istrinya, tapi setelah ikut PSAT sudah mulai ada perubahan ya. Iya. Dari polos sudah dirasakan ya perubahannya. Udah terasa. Dan alhamdulillah dukungan penuh dari sang istri hingga saat ini Mas Zaki ini disahkan menjadi warga PSAT. Luar biasa, ini adalah suatu cerita, suatu kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya, sangat memotivasi, Mas. Luar biasa sekali ceritanya. Oke, Mas, mungkin itu saja ya perbincangan kita pada kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, pesan dari Mas Zaki sendiri buat semuanya, khususnya dulur PSAT dan juga semuanya yang nonton video ini, Mas. Monggo, Mas. Assalamualaikum buat dulur-dulur Jakarta, terutama rantau Jakarta yang saya cintai, yang saya kagumi. Juga di sana semoga sehat walafiat. Amin. Kita doakan di sini semuanya. Kita di sini hanya bisa mendoakan tanpa memberikan imbalan. Akan tetapi kita harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, karena kita hidup di dunia hanyalah sebentar. Kita semua harus mempunyai amal ibadah seutuhnya dan sebanyak mungkin, karena satu-satunya yang akan menolong kita di alam akhirat nanti adalah
amal ibadah kita. Betul. Orang lain tidak peduli kita, kita hanya peduli kepada diri kita sendiri. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rantau Jakarta. Oke. Jadi itulah ya perjalanan Mas Zaki ya, ikut latihan PSHT. Memang tujuan utama adalah ingin memperbaiki diri, karena Mas Zaki ini sebelumnya memang orang yang anarkis lah, orang yang suka buat onar, suka bertengkar di luar. Namun beliau memiliki keinginan, mempunyai keinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan mencari jati diri, yaitu masuk di latihan PSHT. Dan alhamdulillah Mas, sekarang sudah hilang ya rasa-rasa marah, rasa suka sudah marah sama orang. Sekarang itu lihat orang bagaikan saudara semua, Mas. Wah, luar biasa ini, jadi perubahannya sangat luar biasa. Mungkin itu saja perbincangan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.